ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Assalamualaikum, halo Sase Lovers, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Corin di kursus masak online bareng Sajian Sedap. Nah, kali ini kursus masak online itu minggu ini temanya sesuatu hidangan yang menggunakan buah-buahan segar. Nah, di hari Senin kita sudah buat panna cotta strawberry, terus kemarin kita bikin cendol hitam durian. Nah, kali ini saya akan membuat fruit pie atau pie buah. Nah, untuk bahan-bahan di sini yang dibutuhkan adalah ada mentega tawar 155 gram, ini dingin ya, terus dipotong-potong. 1/4 sendok teh garam, 50 gram gula tepung, 300 gram tepung terigu protein rendah, setengah sendok teh baking powder, 2 buah kuning telur, dan 2 sendok makan air es, itu untuk adonan pie-nya. Nah, untuk bahan toppingnya kita menggunakan 200 gram yogurt plain, 50 gram selai jeruk, 100 gram strawberry yang dipotong-potong, ada jeruk mandarin 100 gram, 150 gram anggur dibelah 2 bagian, dan 1 buah kiwi yang dipotong-potong juga. Nah, untuk bahan olesannya kita memakai setengah sendok teh jelly bubuk, terus kita pakai 75 ml air dan 1 sendok makan selai jeruk. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pie buah. Buat Sase Lovers yang udah bergabung, boleh banget absen biar kita tahu dari daerah mana aja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung ketik di kolom komentar ya. Nah, kita langsung ke proses pembuatannya. Nah, kita untuk membuat kulit pie yang renyah, itu harus diperhatikan bahan-bahannya. Pilih bahan yang berkualitas pastinya. Nah, tepung terigu yang kita gunakan tepung terigu protein rendah. Nah, tujuannya untuk menghasilkan kulit pie dengan tekstur yang bagian luarnya renyah tapi bagian dalamnya itu tetap lembut. Terus kita akan pakai baking powder setengah sendok teh. Kalau penggunaan baking powder di sini fungsinya untuk apa sih, Kak Corin? Nah, ini kita menggunakan baking powdernya yang double acting, dia 2 kali bekerja. Nah, fungsi baking powder di sini selain untuk mengembangkan juga untuk merenyahkan adonan nih Kak Resi. Lalu kita masukkan butternya. Nah, butternya dalam keadaan dingin ya. Masukkan kuning telur. Lalu kita masukkan air es. Nah, ini penggunaan air es di sini juga jadi salah satu poin yang penting nih Kak Resi. Karena air es di sini bisa menjaga suhu adonan tetap dingin. Nah, ketika di oven akan menghasilkan kulit pie yang renyah. Nah, untuk mengaduknya itu cukup diaduk sampai rata aja, jangan diaduk terlalu berlebihan. Kalau dulu pas awal-awal saya baru belajar bikin kue gitu, saat membuat kulit pie itu ngaduknya sampai kalis gitu ya, sampai bener-bener over gitu Kak Resi. Nah, berharap adonannya akan semakin lama diaduk itu akan semakin bagus. Ternyata itu salah Kak Resi. Jadi yang betul gimana, Mbak Corin? Jadi cukup tercampur dengan rata aja. Nah, kalau adonannya diadonin secara berlebihan nanti akan menghasilkan kulit pie yang keras hasilnya. Nah, itu boleh tuh Sase Lovers diikuti untuk tipsnya dari Mbak Corin. Nah, aku sambil absen boleh ya, Mbak boleh Corin? banget. Nah, ini di Facebook sudah ada yang gabung dari Yansen dari Tangerang, ada dari Nung Siti Nurjana Bandung hadir, dari Malaysia, ada dari Inge dari Cengkareng, ada dari Bekasi dan juga Bandung. Dan ini ada yang tanya, tepung protein rendah merek apa, segitiga atau cakra? Nah, kalau untuk tepung terigu protein rendah itu bukan segitiga dan juga bukan cakra, tapi kunci biru. Kunci biru. Kalau segitiga itu sedang ya, Mbak Corin? Iya. Sedangkan untuk cakra itu dia yang tinggi sama Bapak. Nah, mengaduk adonan itu ada 2 cara nih Kak Resi. Dengan cara menggunakan
tangan, tapi kita gunakan ujung jari aja. Ingat, ujung jari aja yang digunakan, jangan telapak tangan, karena telapak tangan itu suhunya panas sehingga nantinya akan melelehkan si menteganya. Nah, mentega yang leleh itu akan membuat kulit pie-nya menjadi keras. Nah, mentega yang masih dalam bentuk butiran itu justru yang akan membuat kulit pie-nya renyah. Nah, yang kedua, dengan cara mencincangnya dengan menggunakan alat pencampur pastry ini ya, kayak karesi ya. Nah, ini cukup ditekan-tekan aja seperti ini. Jadi kayak adonan teknik memotong karesi ya. Soalnya ini kan ada lubang-lubang gini ya karesi ya. Tapi kalau saya juga punya alat measure gitu untuk ngaduk di rumah, tapi nggak mau pakai tangan, ada cara lain nggak Mbak Korin? Bisa juga menggunakan spatula aja, jadi cukup dengan cara mencincangnya. Iya. Ada dari Lulu, Manado hadir, ada dari Eva Yudia, Kota Bogor hadir Mbak Korin. Halo. Ada dari Dian juga, halo Dian. Selamat bergabung. Dan ini ada yang tanya kalau misalnya butternya diganti menjadi margarin itu bisa nggak Mbak Korin? Bisa banget. Jadi kalau butternya mau diganti dengan margarin juga bisa. Ini ada lagi yang tanya kalau misalnya nggak punya pastry blender, bisa pakai food processor nggak? Bisa menggunakan food processor. Tapi untuk menggunakan food processor juga jangan terlalu berlebihan ya Kak Resi ya. Jadi cukup asal tercampur dengan rata aja. Jangan sampai adonannya sampai kalis nih saat diaduk dengan menggunakan food processor. Pakai penghancur kentang boleh gak Kak? Bisa juga, dia sama, fungsinya hampir sama ya Bang? Iya, fungsinya hampir sama. Baru gabung bikin pie buah ya? Iya, bener banget. Nah, ini udah tercampur dengan rata. Nah, ini kemudian disimpan di dalam kulkas selama 30 menit nih adonannya, jadi kita istirahatkan. Fungsi dari pengistirahatan adonan itu apa sih Mbak Korin? Tujuannya diistirahatkan 30 menit di dalam kulkas itu juga membuat tetap menjaga suhu adonan sehingga menghasilkan kulit pie yang renyah. Ada dari Liana, Fluid hadir. Halo Fluid. Ada lagi ada dari Fak dari Jogja. Nah, ini kita simpan dulu ya Kak Resi ya. Boleh Mbak Korin. Ini yang tanya, wah ini tadi kayaknya ketinggalan nih Mbak Korin. Iya. Boleh diaduk pakai tangan nggak? Dari Hermi Artianti. Boleh diaduk dengan tangan, tapi hanya ujung jari aja ya, jangan sampai kena telapak tangan. Nah, karena telapak tangan kita itu panas, nantinya akan melelehkan mentega atau margarin yang ada di dalam adonannya. Kalau misalnya Sase Lovers di rumah mau pakai garpu gitu bisa nggak Mbak Korin? Boleh. Asal adonannya dengan teknik mencincang ya. Nah, selanjutnya kita udah punya adonan yang sudah didiamkan nih Kak Resi di dalam lemari pendingin. Nah, kita akan giling adonannya. Nah, kita bisa menggunakan baking paper atau bisa menggunakan plastik yang dibelah nih Kak Resi buat alas. Nah, ini untuk memudahkan aja proses penggilingannya. Nah, jangan lupa untuk memanaskan ovennya. Ini panaskan ovennya di suhu 170 derajat Celcius. Itu api atas dan bawah. Ada yang tanya alatnya namanya apa Kak buat ngaduk-ngaduk tadi? Alatnya namanya bisa apa ya Kak Resi ya? Mixer atau pastry blender ya. Kalau diaduk pakai mixer besar bisa nggak Mbak Korin? Kalau buatnya dalam jumlah banyak bisa aja ya. Tapi kalau buatnya dalam jumlah sedikit mungkin akan nyangkut ya adonannya ya. Jadi tidak akan tercampur dengan rata. Ada dari Taiwan hadir, salam dari Hong Kong, ada dari Garut, ada dari Jepang juga hadir.
Halo.